Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman. Ya, bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Perubahan, Anies Baswedan, telah tiba dari Tanah Suci di Jakarta. Jadi setelah melakukan ibadah haji, Anies kembali ke tanah air Indonesia pada pukul 1 dini hari. Dan cukup menarik karena Anies walaupun datangnya jam 1 malam ya, itu disambut oleh banyak simpatisan, pendukung dan relawan Anies gitu. Jadi Anies disambut oleh ribuan orang walaupun sudah jam 1 malam ya. Tentu ini sebuah antusias dan semangat dari simpatisan, pendukung dan relawan Anies terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Perubahan ini. Ini tentu saja adalah tanda bahwa semangat dari pendukung-pendukung Anies ini makin bergelora ya. Lagi pula kita tahu bahwa orang ibadah haji itu tentu semacam penyempurnaan ya, perjalanan spiritual. Dan kalau kita lihat banyak dulu pejuang-pejuang Indonesia atau pejuang di Nusantara itu setelah ibadah haji mereka melakukan perjuangan tanpa henti, melakukan perlawanan untuk melawan penjajahan di Kepulauan Nusantara atau yang kita sebut hari ini adalah Indonesia. Nah, Anies ini baru pulang haji ya, tentu membawa satu semangat pembaharuan, semangat perjuangan yang sangat kuat dan semangat perubahan untuk Indonesia ke depannya lebih baik. Tentu ini adalah tanda bahwa koalisi ini sebentar lagi akan mendeklarasikan diri paket capres dan cawapresnya. Kemungkinan di tanggal 16 Juli ini pada apel siaga perubahan di Gelora Bung Karno. Nah, penyambutan Anies ini walaupun jam 1 malam ini disambut oleh ribuan orang. Ini tentu adalah tanda awal perjuangan dan perlawanan itu dimulai. Dan kalau kita lihat juga AHY, Agus Harimurti Yudhoyono juga ikut menyambut. Ini satu tanda adalah mode tempur yang selalu dikatakan oleh tokoh-tokoh Demokrat atau AHY sendiri bahwa mereka telah mengaktifkan mode tempur untuk perubahan Indonesia yang lebih baik, khususnya dalam koalisi Indonesia Persatuan ini. Ini sangat menarik dan kita tunggu. Sepertinya di tanggal 16 Juli ini di Gelora Bung Karno ini akan meledak jumlah masanya. Sepertinya akan lebih banyak dari yang diperkirakan sebelumnya, sekitar 200 ribuan orang. Sepertinya ini bisa saja jutaan atau 1 jutaan orang bisa hadir atau malah lebih. Kalau kita lihat jam 1 malam ini saja hari ini, Anies disambut dengan begitu antusias dan penuh semangat di Bandara Soekarno-Hatta saat pulang haji dari Tanah Suci. Kita bacakan beritanya ya. Bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Perubahan, Anies Rashid Baswedan, mengaku bersyukur telah tiba di Jakarta dengan selamat usai melakukan rangkaian ibadah haji tahun 2023. Alhamdulillah kami sekeluarga bersyukur sekali pada dini hari ini tanggal 12 Juli 2023 jam 1.43 pagi kami semua mendarat di Jakarta dengan keadaan selamat, ucap Anies di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Rabu 12 Juli 2023 dini hari. Dini hari memang tengah malam. Ini tanggal 12 Juli
acara tanggal 16 Juli ya, apel siaga perubahan. Wow, ini bisa banyak orang ini. Ini luar biasa ini acara. Menurutnya, perjalanan haji tahun ini begitu luar biasa. Dia menuturkan selama menunaikan rangkaian haji selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia serta keluarga dan para jemaah haji lainnya bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan lancar. Perjalanan haji kami alhamdulillah, panggilan menjadi tamu Allah ini diberikan kemudahan kelancaran sehingga kita bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, ungkap Anies. Wow, tentu orang melaksanakan ibadah haji itu sangat berbahagia ya. Semua orang ingin melakukan ibadah haji, dan begitupun dengan agama lain atau agama Nasrani yang berkunjung ke Yerusalem. Tentunya mereka tentu berbahagia, dan umat Islam itu di Mekah dan Madinah. Jadi kebahagiaan itu kadang kita tidak bisa hanya lihat bahwa materi, jabatan itu kebahagiaan. Itu bukan kebahagiaan. Tentu spiritualisme, perjalanan spiritual menuju Sang Pencipta itu tentu adalah kebahagiaan yang paling tinggi dari setiap orang di Indonesia khususnya. Dan Anies Baswedan telah melaksanakan hal ini, dan kini kembali ke tanah air untuk kembali berjuang, memperjuangkan rakyat Indonesia menuju perubahan demi kemakmuran, keadilan, dan persatuan Indonesia. Luar biasa ini haji Anies yang paling spesial. Kita juga ingin haji. Nantilah kapan-kapan kalau sudah ada rezeki dan kita semua akan sampai juga ke tanah suci. Jadi saat ibadah haji, setelah selesai, Anies kemudian bertemu atau menghadiri undangan dari Sekretariat Jenderal Liga Muslim Dunia, bertemu dengan Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Isa di Masjid Nabawi di Madinah ya. Itu. Adapun Anies juga mengunjungi Museum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah, mendaki Jabal Nur, dan napak tilas di Gua Hira. Wow, ini Gua Hira sangat menarik ya. Selain itu, Anies juga berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ke makam Al-Ma'la, di mana salah satunya juga berziarah ke makam Kiai Haji Maimun Jubair. Wow, ini Mbah Maimun ya. Mbah Maimun meninggal dunia di Tanah Suci ya, dan dimakamkan di sana. Anies berziarah ke makam Mbah Maimun Jubair. Tuh. Anies juga ziarah ke makam para syuhada perang Uhud. Wow, ngeri. Ini tentu mendapatkan spirit perjuangan ya. Ini. Momen tersebut dibagikan Anies di media sosial. Bakal calon presiden, baca pres, dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, KPP, Anies Rashid Baswedan mengaku bersyukur telah tiba di Jakarta dengan selamat, usai melakukan rangkaian ibadah haji 2023. Alhamdulillah, kami sekeluarga bersyukur sekali pada dini hari ini tanggal 12 Juli tahun 2023, jam 1.43 waktu Indonesia Barat pagi. Kami semua mendarat di Jakarta dengan keadaan selamat, ucap Anies di Terminal 3 kedatangan Bandara Soekarno-Hatta, Rabu, tanggal 12 Juli tahun 2023 dini hari. Menurutnya perjalanan haji tahun ini begitu luar biasa. Dia menuturkan selama menunaikan rangkaian haji selalu diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah SWT, sehingga dia serta keluarga dan para jemaah haji lainnya bisa menunaikan ibadah haji dengan baik dan lancar.
Perjalanan haji kami alhamdulillah panggilan menjadi tamu Allah ini diberikan kemudahan kelancaran, sehingga kita bisa menunaikan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik, ungkap Anies. Mantan Gubernur DKI Jakarta mengatakan semua kegiatan di Tanah Suci begitu lancar. Saya sampaikan kepada mereka melampaui harapan kami, sehingga kami merasakan sebuah pengalaman berharga haji yang luar biasa, tuturnya. Dia berdoa kepada semua jemaah haji khususnya asal Indonesia agar dalam keadaan sehat dan bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Dan kami semua mendoakan semua jemaah haji Indonesia yang tahun ini menjadi tamu Allah, sebuah dalam keadaan sehat dengan nanti juga pulang ke Indonesia seperti kami dini hari ini, dalam keadaan sehat dan kembali dalam keadaan haji yang mabrur, ungkapnya. Kemudian dia menyampaikan sempat menghadiri undangan putra mahkota Kerajaan Arab Saudi, Muhammad bin Salman Al Saud di Istana Mina. Lalu bertemu dengan Sekjen Liga Muslim Dunia, Syekh Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Isa, hingga bersilaturahmi dengan pimpinan Masjid Nabawi. Adapun Anies juga mengunjungi Museum Rasulullah di Madinah, mendaki Jabal Nur dan napak tilas di Gua Hira. Selain itu, Anies juga berziarah ke makam Rasulullah SAW, ke makam Al-Mala di mana salah satunya juga berziarah ke makam Kiai Haji Maimoen Zubair, serta ke makam syuhada Perang Uhud. Momen tersebut dibagikan di media sosialnya. Dan selama perjalanan di sana, di samping kegiatan berhaji, kami juga ada beberapa pertemuan dengan beberapa yang saya sampaikan lewat jalur-jalur sosial media dan itu semua memperkarya pengalaman ibadah haji, ungkapnya.